temanku. Pemain keturunan Indonesia Miss Hilgers kembali menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Sebab dalam postingan terbaru di media sosial Instagram pribadinya, pemain FC20 itu memperlihatkan tengah memakai gelang dengan berwarna merah dan juga putih. Sejatinya menggunakan gelang bukan sesuatu hal yang aneh, namun karena Hilgers saat ini disebut-sebut tengah diincar oleh PSSI untuk masuk dalam program naturalisasi, gerak-gerak pemain berusia 23 tahun itu pun selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia. Seperti yang terlihat dalam postingan yang diupload Hilgers di akun Instagram @misshilgers, yakni pada Sabtu 15 Juni 2024. Dari 7 foto yang di-share oleh Miss Hilgers, netizen Indonesia salah fokus dengan salah satu foto yang memperlihatkan tangan sang pemain keturunan tersebut. Hilgers sejatinya hanya memperlihatkan tangannya yang bertato. Namun netizen tanah air justru salah fokus dengan gelang yang dipakai pemain berposisi sebagai bek tengah tersebut. Sebab gelang merah putih yang dipakai oleh Miss Hilgers seperti sebuah sinyal atau kode mengenai timnas Indonesia. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa merah putih berkaitan erat dengan Indonesia. Merah putih adalah warna dari bendera Indonesia. Karena itulah isi kolom komentar postingan Miss Hilgers tersebut banyak yang salah fokus dengan gelang Hilgers. Sampai ada yang mengaitkannya bahwa Hilgers akan segera dinaturalisasi dan juga membela timnas Indonesia. Wajar jika banyak pecinta sepak bola tanah air yang mengharapkan Miss Hilgers bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya saat ini Garuda membutuhkan kekuatan tambahan untuk tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak dipanggil timnas Belanda ke Euro 2024, Kevin Dix diincar Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Nama Kevin Dix memang terus mengemuka sebagai pemain yang diinginkan oleh penggemar sepak bola untuk dinaturalisasi. Pengalamannya merumput di sejumlah klub Eropa membuat sang bek dianggap dapat menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun Kevin Dix hingga detik ini belum menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berusia 27 tahun tersebut tampak menanti panggilan dari timnas Belanda yang sayangnya tak kunjung datang. Bahkan Kevin Dix tak masuk dalam skuad untuk Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk pemain berdarah Maluku tersebut agar mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bung Ropan atau sapaan akrab dari Roni Pangemanan mengakui belum lama ini sudah berbincang dengan Erick Thohir perihal rencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Dalam kesempatan itu disebut nama Dix. Pak Ketua Umum bilang ada tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, D. Ujar Bung Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan dikutip Minggu 16 Juni 2024. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix dan Pak Ketua jawab oke dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan Kevin Dix ini. Lanjut pria berkacamata itu. Lebih lanjut dalam diskusi itu terungkap pihak keluarga sudah membuka kemungkinan Kevin Dix dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Salah satu pemicunya adalah tidak dipanggilnya ex-Fiorentina itu oleh Ronald Koeman. Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di timnas Belanda di mana dia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro tetapi gagal. Mungkin dia mengatakan siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil oleh PSSI, kata Bung Ropan. Pak Erick sedang berusaha melakukan lobby-lobby ini dan dia berharap dalam upaya ini bisa menghasilkan hasil yang baik. Semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita, tandas Bung Ropan. Bung Ropan menyebut ada satu nama penyerang keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dan sosok tersebut diduga adalah oleh Romania. Nama penyerang FC Utrecht itu memang santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Oleh Romania bahkan pernah mengatakan sedang belajar bahasa Indonesia. Ya, Bung Ropan tak menampik Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mengupayakan naturalisasi satu pemain di posisi striker. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar gol biar ini berhasil, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Karena kita akan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah menjadi masalah utama kita di tim nasional, imbuhnya. Ya, sektor depan memang menjadi perhatian utama. Selama ini Sintayong masih percaya kepada Rafael Struijk. Ada Rafael Struijk memang tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik, dia bisa bermain sebagai flank, ujar Ropan. Pemain yang bermain di Liga 1 ketika mempunyai pemain Racing Star seperti Malik Rizaldi atau Dimas Rajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, tandasnya.
Sementara itu oleh Romeni sendiri berposisi sebagai penyerang tengah. Posturnya yang mencapai 185 cm akan cukup bagus untuk mengisi satu tempat di sektor depan timnas Indonesia. Pesepak bola berusia 23 tahun tersebut punya catatan 12 gol dalam 77 laga bersama NEC Nijmegen serta 1 gol dalam 18 pertandingan bersama FC Utrecht musim lalu. Jika berhasil dinaturalisasi, maka oleh Romeni dapat menjadi tambahan yang bagus untuk timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain timnas Indonesia menjawab pertanyaan seputar pengalaman mereka bersama skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Ketiga pemain yang mendapatkan kesempatan menjawab sejumlah pertanyaan yang bertajuk pernah dan juga tidak pernah adalah Ravel Schreck, Nathan Chuaon, dan juga Jakob Sayuri. Dalam salah satu pertanyaan apakah pernah dimarahi oleh Sintayong saat bermain di timnas Indonesia, Schreck dan juga Jakob mengaku pernah diomeli. Sementara Nathan Chuaon belum pernah. Saya tidak terlalu ingat kapan, tapi tentu saja dalam sepak bola ketika kita melakukan hal yang salah, terkadang dia teriak tapi saya rasa itu normal, kata Ravel Schreck di YouTube Freeport Indonesia. Sementara itu ketiga pemain kompak mengaku pernah mengalami cedera saat sesi latihan dan juga bosan menjalani latihan. Di samping itu, hanya Nathan Chuaon yang menjelaskan momen bosan berlatih. Buat saya, kadang kalau latihannya panjang atau setelah kita kalah dan besoknya harus latihan, itu lumayan membosankan, ujar Nathan. Ravel Schreck dan juga Nathan juga kompak pernah merasa terganggu atau mendapatkan sentuhan fisik secara kasar oleh supporter dalam momen foto bersama. Saat banyak sekali fans kami tahu mereka mau foto bersama, dan terkadang mereka menarik saya agak keras seperti ini, kenang Ravel Schreck. Pemain adu Den Haag tersebut juga mengaku sering diusili beberapa rekan setim di timnas Indonesia lantaran keakraban yang terjalin. Bukan hanya satu pemain, mungkin semuanya pernah melakukan itu kepada saya. Karena ketika kamu bersama-sama untuk waktu yang lama, pasti kamu dijaili, cetusnya. Ya, ketika ditanya apakah memiliki selebriti idola di Indonesia, hanya Jakob Sayuri yang mengaku punya. Judika, jawab Jakob Sayuri singkat. Di samping itu, ketiga pemain ini memang merupakan tulang punggung timnas Indonesia era Sintayong. Mereka turut andil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga memastikan satu tempat ke Piala Asia 2027. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner memberikan respon soal potensi PSSI menaturalisasi pemain keturunan lainnya, yakni Kevin Dix, yang berpotensi menggesernya dari skuad asuhan Sintayong. Skuad Garuda semakin dipenuhi oleh para pemain keturunan belakangan, dengan Kelvin Verdong menjadi yang teranyar. Sang bek kiri NEC Nijmegen tersebut terbukti dapat meningkatkan kualitas skuad Garuda ketika tampil dalam laga debutnya kontra Filipina. Kelvin Verdong jelas merupakan peningkatan ketimbang bek kiri sebelumnya yakni Shane Patinama. Dan kini Justin Hubner berpotensi mengalami nasib yang sama seperti Shane Patinama, menyusul adanya kemungkinan menaturalisasi pemain keturunan lain. Nama Kevin Dix belakangan santer terdengar bakal dinaturalisasi sebagai pemain baru timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner merespon salah satu unggahan di Instagram oleh akun @ahmad.reza_85 dalam tangkapan layar yang diedarkan oleh akun @id_extratime di media sosial X atau yang sebelumnya adalah Twitter. Justin Hubner dibandingkan dengan Kevin Dix. Dan sang bek tengah Kerezo Osaka tersebut meresponnya dengan emoji tertawa. Tak heran jika Hubner terancam dengan hadirnya Kevin Dix, lantaran Kevin Dix jauh lebih matang dan juga berpengalaman. Ya, sementara itu Kevin Dix bakar besi bermain untuk tim raksasa Denmark yakni FC Copenhagen dan melakoni total 51 laga di musim ini dengan mencetak 4 gol dan juga 2 assist. Dia bermain dalam 8 laga di Liga Champion plus 6 pertandingan di babak kualifikasi di Liga Champion. Kemudian di sisi lain, Hubner masih berupaya untuk mendapatkan pijakannya bersama tim asal Jepang yakni Kerezo Osaka yang meminjamnya dari Wolverhampton Wanderers sejak Maret 2024 yang lalu. Bek tengah yang berusia 20 tahun tersebut bahkan tak disertakan dalam skuad terkini Kerezo Osaka dalam laga kontra Urawa Red Sabtu 15 Juni 2024 yang lalu. Penampilan terakhirnya bersama klub adalah ketika menghadapi FC Ryukyu 22 Mei 2024 ketika dirinya di kartu merah pada menit ke-17. Bek timnas Indonesia Justin Hubner sadar akan menjadi sasaran amukan netizen saat tampil buruk. Maka dari itu, Justin Hubner berusaha tutup mata dengan cibiran yang dilontarkan oleh warganet. Hal tersebut diungkapkan oleh Justin Hubner di YouTube Prestige Production. Tidak, sejujurnya Anda bisa mengatakan segalanya tentang saya. Saya tidak terlalu peduli, ucap pemain kelahiran Belanda tersebut. Diakui Hubner dia cukup punya tenaga dalam membaca komentar-komentar netizen ke akun media sosialnya.
Saya merasa ketika Anda bermain untuk Indonesia, Anda memiliki banyak orang yang mencintai Anda, ujar Hapner. Namun banyak juga komentar negatifnya, apalagi kalau melakukan kesalahan. Orang bisa jadi gila di Instagram, Twitter. Netizen belum pernah bermain seumur hidup mereka sebelumnya dan mereka akan menghakimi kami. Tapi sejujurnya, saya suka membaca komentarnya. Walaupun itu buruk atau baik, saya mencoba membaca banyak komentar. Tutur pemain Keizo Osaka itu. Bahkan Hapner sampai harus tersenyum saat mengamati tingkah laku warganya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tersenyum tentang hal itu atau komentar negatif, karena orang-orang ini belum pernah bermain sepak bola sebelumnya. Mereka pikir mereka tahu segalanya dengan lebih baik. Tentu saja saya mencoba untuk melihat reaksi positifnya, sambung Hapner. Timnas U17 Indonesia harus melewati ujian berat pada ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pasalnya, Timnas U17 Indonesia sudah ditunggu oleh lawan-lawan yang tangguh. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 bakal digelar pada tanggal 23-27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia harus melawat ke Kuwait untuk melakoni ajang ini. Selain Kuwait, Timnas U17 bakal menghadapi Australia dan juga Kepulauan Mariana Utara di grup G. Timnas U17 Indonesia bakal memulai perjalanan pada tanggal 23 Oktober 2024 saat menghadapi Kuwait. 2 hari kemudian, Garuda Asia bakal menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Petualangan Timnas U17 di grup G bakal ditutup saat menantang Australia pada tanggal 27 Oktober 2024. Kemudian untuk lolos, Timnas U17 harus memenuhi syarat yang berat. Tim asuhan Nova Arianto tersebut harus finish sebagai juara grup. Dan jika gagal, Garuda Asia harus finish sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi. Timnas U17 tengah mempersiapkan diri sebelum ajang ini. Pentas terdekat buat Garuda Asia adalah Piala AFF U16 2024 yang digelar pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Piala AFF U16 2024 sejauh ini jadi ajang pemanasan terakhir sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memiliki waktu lebih dari 3 bulan persiapan sebelum gelaran kualifikasi digelar. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sudah merilis jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia bakal menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Safri selaku pelatih kepala di pasukan bakal bekerja sangat serius untuk mempersiapkan Timnas U20 Indonesia. Pasalnya, pelatih asal Sumatera Barat tersebut dibebani tugas berat untuk meloloskan Timnas U20 Indonesia ke putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chile. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal jadi pintu perdana bagi Timnas U20 Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal digelar jadi pada tanggal 25-29 September 2024. Timnas U20 Indonesia menjadi tuan rumah pada ajang ini dan Timnas asuhan Indra Safri tergabung di grup F. Timnas U20 bakal satu grup dengan Maladewa, Timor Leste dan juga Yaman. Timnas U20 Indonesia harus finish sebagai juara grup atau menjadi salah satu dari 5 tim runner-up terbaik untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Di atas kertas, Timnas U20 Indonesia bisa melewati lawan-lawan di babak kualifikasi. Dan Timnas U20 Indonesia bakal membuka rangkaian laga di grup F saat menghadapi Maladewa pada tanggal 25 September 2024. 2 hari kemudian, Timnas U20 bakal ditantang oleh Timor Leste. Dan pada laga penutup, Yaman menjadi lawan. Dalam hal ini, Timnas U20 Indonesia sangatlah serius dalam persiapan sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dan Timnas U20 sendiri sudah mengikuti turnamen tahunan 2024 di Prancis. Sayang, Garuda Nusantara gagal berbicara banyak pada ajang tersebut. Mereka kalah 5 kali dalam 5 pertandingan. Timnas U20 Indonesia juga bakal bersiap untuk turnamen Piala AFF U19 2024 pada 17-29 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Turnamen Piala AFF U19 2024 bakal jadi pemanasan terakhir Artan Kakak dan juga kawan-kawan sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.